Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafitri dengan NIM 2105935 dari Prodi Manajemen NK. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Multivariat dengan dosen pengampu Bapak Ilham Taib SEMM dan Dr. Ramel Yanwarta RE AMD SE MSMME. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguji data olah UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu dengan aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik terlebih dahulu. Regresi logistik adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi hasil biner seperti ya atau tidak berdasarkan pengamatan sebelumnya dari kumpulan data. Regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat atau dependen dapat diprediksi dengan variabel bebas atau independen. Nah, regresi logistik terbagi atas dua. Yang pertama, binary logistic regression, yang biasanya disebut regresi logistik biner. Nah, regresi logistik biner ini digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon atau Y. Yang kedua, multinominal logistic regression, atau disebut juga dengan regresi logistik multinominal. Regresi logistik multinominal sendiri digunakan ketika pada variabel respon Y terdapat lebih dari dua kategori. Nah, selanjutnya itu kita akan menguji kelayakan dari model regresi. Sebelumnya, saya sudah membuka aplikasi SPSS, dan di sini kita akan memilih di bagian file, kita ambil open data. Nah, di open data ini kita bisa memilih filenya itu Excel. File Excel, kita tambahkan data olah UTS. Kita buka. Kita pilih OK. Nah, sebelumnya ini kan datanya ada X1, X2, dan Y. Sebelumnya kita akan mengubah data tersebut di bagian variable view, di mana X1 itu kita akan mengubahnya menjadi jenis kelamin. Dan X2 itu kita ubah menjadi usia. Y kita ubah menjadi siap siaga bencana. Nah, di bagian jenis kelamin ini ada bagian value-nya. Kita akan mengubah bagian value ini 0 itu menjadi perempuan. Oke, kita tambahkan 1 itu menjadi laki-laki. Oke. Nah, di bagian usia ini kita ubah juga. 0 itu menjadi usia dari umur 36 tahun. Kita tambahkan 1 itu menjadi usia dari 36 tahun sampai 45 tahun. Oke. Nah, untuk siap siaga sendiri, di bagian value-nya itu kita juga akan mengubahnya 0 itu menjadi siap. Tambahkan 1 itu tidak siap.
tidak siap. Oke. Setelah semuanya kita ubah di variable view, kita balik lagi ke data view. Nah, di data view sendiri, untuk variabel X1 tadi sudah berubah menjadi jenis kelamin, dan X2 jadi usia, dan yaitu sudah berubah menjadi siap siaga bencana. Nah, selanjutnya itu kita cari bagian analyze. Di bagian analyze itu kita pilih regression. Nah, di bagian regression itu juga kita memilihnya binary logistik. Nah, untuk siap siaga bencana kita masukkan ke variabel dependent. Untuk jenis kelamin dan usia kita masukkan ke covariate atau independen. Nah, setelah ini kita memilih bagian save. Di bagian save itu kita mengambil atau menceklis bagian probabilities, group membership, dan juga include their covariance metric. Kita continue. Selanjutnya itu kita pilih option. Nah, di bagian option ini kita juga menceklis classification pods, Hosmer, iteration, dan juga ini. Oke, kita continue. Nah, setelah kita mengubahnya, kita mengklik OK. Setelah mengklik OK, keluarlah hasil dari data yang telah kita coba tadi. Logistic regression. Nah, seperti ini. Yang pertama itu kan menguji kelayakan model regresi. Kita bisa melihatnya itu di Hosmer and Lemesol test. Kita lihat di Hosmer. Nah, bagian Hosmer ini. Nah, di bagian Hosmer ini, di mana uji hipotesisnya itu H0 model sesuai dengan data, H1 itu model tidak sesuai dengan data. Sedangkan untuk daerah kritisnya, di mana nilai signifikannya itu adalah 0,063, yang dimana itu lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya diterima dan H1-nya itu ditolak. Kesimpulannya, model sesuai dengan data. Kita lanjut di bagian uji overall. Nah, kemudian uji overall atau menguji keseluruhan data, di mana kita bisa lihat di bagian omnibus test of model coefficient. Kita lihat di sini. Nah, ini bagian omnibus test of model coefficient. Nah, di bagian uji overall ini, untuk uji hipotesisnya, H0 itu tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk H1-nya itu ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk statistik ujinya sendiri, di mana nilai model dari sig-nya itu ada 0,00, di mana itu lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga H0 itu ditolak atau H1 itu diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Maksudnya itu, usia dan jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap siaga bencana. Nah, selanjutnya itu ada bagian uji parsial. Nah, di uji parsial sendiri, itu dapat kita lihat di bagian variable integration. Variable integration. Nah, ini bagian variable integration. Ini ya. Nah, di bagian variable integration ini untuk statistik ujinya itu jenis kelamin itu ada 0,030, di mana ini
lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti H0-nya itu ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa jenis kelamin ini berpengaruh signifikan terhadap siaga bencana. Selanjutnya itu usia. Nah, untuk usia sendiri itu ada di angka signifikannya itu 0,293, di mana ini lebih besar dibandingkan 0,05. Berarti H0-nya diterima sehingga dapat dikatakan usia tidak berpengaruh signifikan terhadap siap siaga bencana. Nah, untuk konstannya sendiri, di mana nilai signifikannya itu ada 0,002, di mana 0,002 ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, berarti dia berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya itu ada bagian koefisien determinasi. Nah, kita lihat di model Sumeri yang mana di model Sumeri yang ini, yang mana di model Sumeri ini terdapat dua bagian. Nah, dua bagian ini yaitu terdiri dari Cobb and Snell R-square dan juga Nagelkerke R-square. Jadi kita mengambil yang paling besar yaitu Nagelkerke R-square. Jadi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,2, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 80,8%. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat di bagian klasifikasi tabel. Nah, ini bagian klasifikasi tabel. Di bagian klasifikasi tabel ini, presentase ketepatan prediksi sikap siaga bencana secara keseluruhan itu ada 51,3%. Di sini 51,3%, di mana presentasi ketepatan sikap tidak siap siaga sebesar 100% dan tidak dapat diprediksinya itu 0. Sedangkan presentasi sikap siap sebesar 0 dan tidak dapat diprediksinya itu 100%. Nah, selanjutnya itu di model logistik. Untuk model logistiknya kita peroleh hasil koefisien dan konstantanya itu dari variabel in the equation. Kita cari variabel in the equation. Nah, ini bagian variabel in the equation. Nah, di sini kita lihat ada jenis kelamin, usia, dan konstan. Nah, untuk rumusnya itu yang saya cantumkan di PPT saya, PowerPoint saya, yang dimana logit ini P dikali X. Nah, ini rumusnya. Untuk itu kita akan memasukkan angka atau datanya itu. Yang pertama itu yang bagian ini, kita memasukkan jenis kelaminnya itu ada 1535. Kita tambahkan dengan usia 0,746 dan kita kurangkan dengan 1196. Itulah hasil dari model logistik dari data yang telah kita coba tadi. Mungkin untuk kesimpulan secara keseluruhan bahwasanya regresi logistik sendiri bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat atau dependen itu dapat diprediksi dengan variabel bebas atau independennya.
Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.